Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Febrini dari Sekolah DP3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pasca penyerahan Jepang 14 Agustus 1945, Sekutu memerintahkan tentara Jepang di Indonesia untuk menjaga status quo, yaitu memastikan situasi kondisi sebagaimana adanya sampai Sekutu tiba. Selanjutnya, pada awal 1945, Sekutu memutuskan Amerika akan memusatkan perhatian ke Jepang, sedangkan Indonesia diserahkan kepada Southeast Asia. Pada 29 September 1945, pasukan SES tiba di Jakarta. Pasukan ini bernaung di bawah bendera AFNI. Dipusatkan di wilayah barat Indonesia, terutama Sumatera dan Jawa, sedangkan wilayah timur diserahkan kepada Australia. Berikut adalah tugas AFNI. 1. Menerima penyerahan Jepang. 2. Membebaskan tawanan perang Jepang asal Eropa. 3. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang. 4. Menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil. 5. Mencari informasi para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan kepada pengadilan Sekutu. Semula, kedatangan AFNI disambut hangat. Pemerintah Indonesia berharap Sekutu atau AFNI akan menyerah kekuasaan kepada Indonesia. Namun, ketegangan mulai terasa ketika diketahui Inggris membawa serta Nica, pemerintah sipil di Hindia Belanda pasca Jepang. Ketegangan itu berasalan karena banyak pegawai Nica berkebangsaan Belanda yang seperti memang sudah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintah sipil di Indonesia. Ketegangan semakin nyata ketika Nica mempersenjatai kembali bekas anggota Koninkijic. Untuk meredakan ketegangan, pada 1 Oktober 1945, Panglimanya AFNI menyatakan memperlakukan pemerintah Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Dengan pernyataan tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan mendukung misi AFNI, bahkan memerintahkan para pejabat daerah membantu AFNI. Dalam kenyataan, kedatangan tentara Sekutu di daerah-daerah selalu menimbulkan insiden. Tentara Sekutu sering menunjukkan sikap tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Tindakan Sekutu yang menyimpan dari misinya memicu pertempuran di daerah-daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Medan, Ambarawa, Manado, dan Bandung. 1. Pertempuran Medan Area sejak 13 Oktober 1945. Sekutu mendarat di Sumatera pada 9 Oktober 1945. Awalnya mereka disambut baik. Gubernur Sumatera Utara Teuku Hasan mempersilahkan tim Reserve of Prisoners of War yang bertugas membantu pembebasan para tawanan perang untuk mendatangi lokasi-lokasi para tahanan seperti Pulau Pantau, Parapat, Pematang Siantar, dan Brastagi. Dia juga mengizinkan Sekutu menempati beberapa hotel di Medan. Namun, Sekutu dan Nica kemudian mempersenjatai para bekas tawanan dan membentuk Medan Batalion KNIM dengan tugas mengambil alih kekuasaan di kota Medan. TKR dan Barisan Pemuda Indonesia BPI pimpinan Ahmad Tahir pun melakukan perlawanan. Setelah kesepakatan tersebut, Sekutu justru menambah jumlah personelnya di Magelang. Karena alasan tersebut, pada 20 November 1945, TKR menggempur Sekutu di Ambarawa. Pasukan Sekutu di Magelang pun dikirim ke Ambarawa. Sekutu menjatuhkan bom di desa-desa sekitar Ambarawa sehingga TKR terpaksa menarik pasukan ke wilayah yang aman. Bantuan TKR dari Purwokerto dan Yogyakarta tiba pada 21 November 1945. Mereka mengepung Ambarawa dengan menduduki desa-desa di sekitar kota. Pada 26 November 1945, pimpinan TKR dari Purwokerto yang bernama Letnan Kolonel Isman gugur dalam pertempuran yang menggantikan atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Kehadiran Sudirman memberikan nafas pada TKR. Koordinasi diadakan di antara komando-komando serta dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Merasa yakin bahwa posisi Sekutu di dalam kota mulai terdesak, pada 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman memerintahkan mengepung Ambarawa dari berbagai penjuru.
Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.